Dalam beberapa waktu terakhir, panggung Rakyat Bersuara berubah menjadi arena pertarungan sengit. Isu ijazah Jokowi memicu emosi, membakar perdebatan, dan menghadirkan momen-momen panas yang tak terlupakan. Inilah rangkuman debat paling memanas yang pernah terjadi. Pertama, debat Ahmad Khozinuddin dan Rasman Arif Nasution. Ketegangan memuncak saat Rasman ikut mengomentari dapur internal tim kuasa hukum Khozinuddin. Pernyataan itu langsung menyulut emosi. Khozinuddin naik pitam. Dengan nada tinggi, ia menyebut bahwa tak heran Rasman pernah dipecat dari organisasi advokat. Ucapan itu bak bensin disiram ke api. Rasman tak terima, emosinya meledak. Ia langsung mendatangi Khozinuddin di atas panggung. Namun Khozinuddin tak mundur selangkah pun. Ia justru balik menghampiri Rasman. Dan adu mulut keras pun tak terhindarkan. Suasana studio mendadak tegang, penuh teriakan dan sorotan tajam dari para penonton. Kedua, debat Refli Harun dan Jahmada Girsang. Awalnya hanya sindiran, namun berubah menjadi ledakan emosi. Refli melontarkan kalimat menohok, menyebut Jahmada sebagai teman baik yang kini berpindah haluan. Ucapan itu langsung menyentil harga diri. Jahmada naik pitam. Tanpa basa-basi, ia merespon dengan nada tinggi. Situasi makin panas, hingga akhirnya terjadi dorong-dorongan di atas panggung. Para kru dan peserta lain berusaha melerai, namun tensi sudah terlanjur memuncak. Konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik, tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, bang, jangan dong, bang. Iya, jangan. Udah. Tolong dikeluarin, dua-duanya keluarin. Udah, kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di. Oke. Ketiga, debat Pitra Romadhoni dengan tim pencari kebenaran ijazah Jokowi. Keributan berikutnya tak kalah panas. Pitra Romadhoni terlihat berteriak keras, menyerang argumen pihak yang mengklaim mencari kebenaran soal ijazah. Nama Abdul Ghafur Sangaji dan Rustam ikut terseret dalam ketegangan ini. Suara meninggi, argumen saling potong, emosi tak lagi terbendung, hingga akhirnya keributan pecah dan berlanjut keluar ruangan. Kau bicara, kau ini. Coba buka handphone, Kau ini kayak reman aja kau ini. Buka baca, 3, 2, 3. Kau aja punya keras suara. Macam mutul aja kau. Saya duduk di sini. Baca dulu persidangannya. Saya tanya duduk di sini. Tanya ahli hukum. Ahli hukum apaan kayak begini? Dan saudara, kita akan jumpa lagi ke depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa di depan. Udah. Oke, udah. Keempat, debat Rocky Gerung dan Sylvester Matutina. Momen paling menegangkan terjadi saat Rocky Gerung mempertanyakan asal-usul pendidikan Sylvester. Pernyataan itu langsung menyulut kemarahan. Sylvester naik pitam, emosinya tak terbendung. Ia bahkan nyaris melayangkan pukulan di atas panggung. Penonton terkejut, situasi hampir berubah menjadi kontak fisik. Beruntung, ketegangan berhasil dicegah sebelum benar-benar terjadi hal yang tidak diinginkan. Enggak, kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. 4 momen, 4 ledakan emosi. Isu ijazah bukan sekedar perdebatan biasa. Ia telah berubah menjadi pertarungan gengsi, ego, dan keyakinan yang menguras emosi rakyat Indonesia. Di panggung Rakyat Bersuara, kata-kata bisa menjadi senjata, dan emosi bisa menjadi api yang membakar segalanya. Tolong kasih ruang kepada Rismon untuk berbicara. Maksud saya begini. Ini kamu nggak usah ngomong. Tolong ya. Dia nggak usah ngomong tuh. Tolong kasih ruang Keluarin untuk berbicara. Saya keberatan. Keluarin. Keluarin. Jadi Ini nggak keluarin tuh. Itu apa? Jadi maksud saya begini. Tolong keluarin. Saudara Asman kan juga berbicara. Rasman Kasih saya untuk berbicara. Rasman keluarin. Kasih Rismon berbicara. Rasman keluarin. Tukang ngaco ini. Ayo keluar. Ayo keluar. Mas Roy, enggak, saya. Ya keluar. Udah. Itu Rasman keluarin. Enggak, saya mau tanya. Rasman Arif Nasution keluarin. Udah. Sudah. Ibu keluar. Kok nggak bisa? Ini Rasman juga saya punya keluar. acara kok. Mas. Ibu keluar. Ibu keluar. Mas ini imbang, Mas. Rasman juga suruh keluar, Mas. Mas ini fair. Rasman suruh keluar. Bang Rasman keluar. Rasman keluar. Oke. Aku diundang. Bang Rasman keluar. Aku
aku diundang. Hei, aku diundang. Kamu diundang nggak? Bang Rasman udah. Rasman keluar. Ayo keluar. Keluar. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa moderator tidak akan mentolerir gangguan terhadap jalannya dialog. Memasuki sesi berikutnya, ketegangan kembali terjadi. Roy Suryo meminta agar Aiman mengeluarkan Rasman Arif Nasution dengan alasan ia menyela pembicaraan padahal ia bukan narasumber dan tidak diberikan waktu untuk berbicara. Studio memanas, seorang penonton tiba-tiba memprotes jalannya acara dan meminta agar Rasman Arif Nasution dikeluarkan dari forum. Alasannya, Rasman dinilai beberapa kali menyela pembicaraan tanpa diberikan kesempatan, bahkan memotong penjelasan dari Roy Suryo yang saat itu sedang berbicara. Ya minta ketemu dengan orang-orang ini, ada buktinya, ini tukang bohong udah ijazahnya palsu bohong. Ijazahmu palsu. Palsu kamu udah. Tolong kasih ruang kepada Risman untuk berbicara. Kasih waktu. Tolong kasih ruang kepada Risman untuk berbicara. Maksud saya begini. Ini kamu nggak usah ngomong. Tolong ya. Dia nggak usah ngomong tuh. Tolong kasih ruang keluarin untuk berbicara. Saya keberatan. Keluarin. Jadi ini keluarin tuh. Itu apa? Jadi maksud saya begini. Tolong keluarin. Keluarin kan juga berbicara. Rasman Kasih saya untuk berbicara. Rasman keluarin. Risman berbicara. Rasman keluarin. Tukang aja. Ayo keluar. Ayo keluar. Mas Roy, enggak saya. Ya keluar. Udah. Itu Rasman keluarin. Enggak, saya mau tanya. Rasman Arif Nasution keluarin. Udah. Sudah. Ibu keluar. Kok nggak bisa? Ini Rasman juga punya keluar. acara kok. Mas. Ibu keluar. Ibu keluar. Mas ini imbang, Mas. Rasman juga suruh keluar, Mas. Keluar. Ini fair. Rasman suruh keluar. Bang Rasman keluar. Rasman keluar. Oke. Aku diundang. Hei, aku diundang. Hei, aku diundang. Kamu diundang nggak? Bang Rasman udah. Rasman keluar. Ayo keluar. Tolong. Keluar. Situasi yang semakin tidak kondusif membuat Aiman kembali mengambil keputusan tegas demi menjaga ketertiban dan fokus diskusi. Baik penonton yang memprotes maupun pihak yang dianggap mengganggu akhirnya dipinta keluar dari ruang dialog. Insiden ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan betapa panasnya perdebatan yang terjadi, sekaligus menegaskan pentingnya peran moderator dalam menjaga keseimbangan dan aturan dalam forum diskusi. Suasana debat antara kuasa hukum Refli Harun dan pendukung Jokowi David Pajung memanas hingga nyaris berujung adu jotos. Ketegangan terjadi karena sejak awal acara David dinilai lebih banyak melontarkan tudingan bernada provokatif dibanding membangun argumen hukum yang utuh dan terstruktur. Dalam perdebatan tersebut, David menuding kubu Roy Suryo melakukan pembangkangan hukum lantaran dianggap tidak percaya terhadap aparat penegak hukum. Namun Refli Harun mencoba menjelaskan bahwa kritik terhadap proses hukum tidak bisa langsung disebut sebagai pembangkangan. Menurutnya, dalam negara demokrasi, setiap warga memiliki hak untuk mengkritisi jalannya penegakan hukum selama dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Anggaplah Argumen yang disampaikan David tidak memiliki dasar nalar hukum yang kuat. Ia beberapa kali meminta agar dialog dilakukan secara lebih berkualitas dengan menyampaikan poin-poin hukum yang jelas, bukan sekedar tudingan emosional. Namun suasana semakin panas karena David terus memotong penjelasan Refli di tengah pembicaraan. Merasa penjelasannya tidak diberi ruang, Refli mulai naik pitam. Ia meminta David mendengarkan terlebih dahulu agar diskusi tidak berubah menjadi ajang saling teriak. Ketegangan di meja debat pun semakin meningkat, hingga nyaris terjadi baku hantam antar keduanya, sebelum akhirnya situasi berhasil diredam. Di segmen lain, kubu pendukung Jokowi kembali menyoroti langkah hukum yang ditempuh kubu Roy Suryo. Namun Refli menilai lawan debatnya lagi-lagi gagal membangun bantahan hukum yang substantif. Menurutnya, pihak lawan hanya sibuk mengomentari strategi hukum kubunya tanpa mampu menjawab pokok persoalan yang sedang diperdebatkan. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja, duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan Kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Case close. Oke. Sebuah perdebatan panas terjadi dalam sebuah acara televisi nasional ketika pakar telematika Roy Suryo dan mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo saling serang dengan pernyataan yang memicu ketegangan tinggi. Bahkan Paiman sempat mengajak duel Roy Suryo sampai mati. Perdebatan memanas sejak awal ketika Paiman yang saat ini dikenal sebagai akademisi dan birokrat senior menyebut Roy Suryo sebagai seorang doktor yang berpola pikir dangkal dan tidak mencerminkan intelektualitas. Ini seorang pendidik, apalagi saya punya jabatan yang paling tinggi di kampus, yaitu rektor, gitu loh. Jadi janganlah nama saya dirusak dengan bukti tuduhan ijazah palsu yang belum terbukti palsu sudah menuduh saya. Saya terus terang aja, dari awal saya mengagumi Mas Roy Suryo, tapi dengan
dengan sikap yang seperti ini, kayaknya nggak layak beliau disebut dokter gitu. Karena pikirannya apa? Pikirannya itu dangkal sekali, nggak sopan ini. Gitu loh. Mengkait-kaitkan tanggal 1 Mei, loh padahal isunya aja tanggal 23 Juni isu ijazah di Pramuka. Kok bisa-bisanya saya juga dituduh mengkondisikan. Ini kan sesuatu. Terus apa hubungannya dengan ijazah? Saya dikaitkan dengan profesor palsu lah, harta saya lah. Loh apa hubungannya gitu loh? Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dari Roy Suryo yang menganggap ucapan itu sebagai bentuk penghinaan pribadi yang kurang ajar. Tidak tinggal diam, Roy Suryo langsung membalas dengan menyerang balik pribadi Paiman. Roy menyebut bahwa dirinya bisa menghormati perbedaan pendapat, namun tidak akan tinggal diam jika diserang secara personal. Ia pun membuka dugaan skandal lama yang menyeret institusi tempat Paiman pernah mengajar. Oh, yang bikin Paiman, ya, gitu. Gak usah sok suci. Gak usah sok suci. Kita juga tahu Pak Paiman juga ribut di Universitas Mustopo beragama, bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci ini. Enggak ada. Ini kan Pak Iman kan sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Suryo. Ini sebentar Pak. Enggak apa-apa. Saya jelasin. Di Mustopo itu ya, yang silakan. Mas Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan dong karena jelaskan. Ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto. Salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear itu sekarang gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini. Mas Suryo ini. Buktikan aja. Awal-awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana, gitu ya. Ya silakan. Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya. Gitu loh. Tadi soal apa? Ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo beragama, dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, itu salah, udah. Itu Ini catatan aja karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Iya. Silakan. Ini Pak Paiman juga menghina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelasin secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Kampungan. Saya pikir ini profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Case close. Oke. Roy Suryo mengatakan tahu persis universitas tempat Paiman mengajar. Di sana bukan hanya dugaan ijazah bermasalah, tapi juga beberapa kasus penggelapan yang pernah ia temukan datanya. Pernyataan tersebut membuat Paiman tampak terpancing emosi, merasa disudutkan dengan tudingan menyentuh integritasnya. Paiman dengan suara bergetar menantang Roy Suryo secara terbuka. Ia mengatakan kalau memang berani, mari berduel sampai mati. Aiman Wicaksono dan beberapa narasumber lain tampak panik dan mencoba menengahi, namun suasana sudah terlanjur membara. Oke, Mas Roy ada mau sampaikan? Pak Paiman, saya singkat aja. Benar Bapak kirim WA ke saya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tanggal 6 Mei tahun 2025. Benar nggak? Betul, ya. Di WA itu Pak Paiman nulis, kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman. Benar? Oh jangan Loh, dipotong, itu kalimatnya kok jangan dipotong. Bukan, saya yang terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurnanya gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna. Sudah saya konsulkan ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas. Kan bahasa pertama dong yang di ini Mas. Saya sahabat, saya saran. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. Sudah saya tidak minta maaf bisa masuk penjara, saya luruskan. Bukan sudah. Ini malah ngaco lagi nih Farad nih, nggak ngerti apa-apa malah konyol kamu tuh. Debat panas dalam program Rakyat Bersuara menghadirkan momen tak terduga ketika Presiden Petisi Ahli Pitra justru terjebak oleh pertanyaannya sendiri saat beradu argumen dengan pakar digital forensik Rismond Sianipar. Perdebatan bermula ketika Pitra menginterogasi Rismond soal sikapnya terkait dokumen ijazah Jokowi yang belakangan ramai dibahas publik. Dengan nada tinggi, Pitra menantang, kalau Anda yakin ada masalah, kenapa tidak membawa ijazah itu langsung ke UGM untuk diverifikasi? Apakah saudara pernah bersurat ataupun menanyakan langsung kepada UGM kenapa itu tidak ada watermarknya dan tidak ada garis-garisnya itu? Tunggu dulu. Iya, itu dulu, jawab dulu. Jawab dulu itu dulu. Apa pentingnya, Bung? Enggak, nanti ada urgensinya. Jawab dulu. Saya akan jawab. Enggak, jawab dulu. Ya. Pernah nggak saudara tanya itu kepada UGM? Karena ini kan produk dari UGM. Oh ya? Coba. Siapa yang bilang ini produk dari UGM?
Kok kau bertanya balik ke saya? Makanya saya tanya, ini kan yang diupload oleh Dian Sandi nggak? Utama. Kau lihat, makanya saya Kau bilang, yang ngomong tunggu menyimpulkan itu dulu. dari UGM. Kau bilang Jangan buat tadi marah itu, saya kau. sini. Ini kan kau bilang tadi, mana itu tadi tunjuk kau itu. Sini dulu, pinjam dulu ini. Ini kau bilang, ini kau bilang tadi palsu, terus tidak ada watermark Ya, dan lain-lain. ya. Pertanyaan saya, pernah nggak kau bawa ini ke UGM? Bu, ini benar nggak ini ijazah Pak Jokowi? Ininya bermasalah, watermarknya juga tidak Siapa ada. yang bilang itu dari UGM? Pernah nggak itu kau tanya Nggak, ini? siapa bilang itu Kau dari aja UGM? bimbang dan Itu ragu dari terhadap penelitianmu. Dian Berarti kau Sandi. belum confirm terhadap UGM terkait dengan temuan kau ini. Rismon yang terlihat tenang justru membalikkan pertanyaan itu dengan satu kalimat yang membuat studio hening. Jadi Anda yakin dokumen itu benar-benar buatan UGM? Pertanyaan balik tersebut membuat Pitra terlihat kebingungan. Alih-alih memberikan jawaban yang tegas, ia mengulang-ulang pertanyaan sebelumnya dan berputar-putar tanpa memberikan penjelasan substantif. Beberapa kali ia mencoba membawa diskusi ke ranah lain, namun Rismon tetap menekan pada satu poin, keaslian sumber dokumen. Apakah tanggapan Oh, ini dari UGM. mengaku? Berarti ini Tunggu dari dulu. UGM. Saya tanya dulu Anda. Pernah nggak Dari kau UGM nggak? konfirmasi yang kau dapat dari Dian Sandi ini ke UGM? Kan tidak. Udah, Bang. Justru di situ Anda kedudukannya. jelasin dulu. Pertanyaannya begini Bang Aiman. Kenapa ini penting untuk kemudian dibawa ke UGM? Kenapa? Kenapa penting ini dibawa Ya. ke UGM? Untuk memastikan bahwasanya ini produk UGM atau tidak. Itu satu. Kan gitu. Yang kedua, yang bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Udahlah. Bilang bodoh. Oke, Sini saya kamu. lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua dibilang bodoh gitu loh. Oke. Kamu ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke. Udah. Kurang ajar. Oke. Nanti. Udah jangan. Bilang bodoh-bodoh, emang siapa lu? Hah? Udah. Bodoh-bodoh. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong udah. Udah. Jangan sampai 2 kalian saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar. Nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke. Jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. Situasi memanas ketika satu penonton di studio tiba-tiba bersorak lantang, mengomentari gaya debat Pitra yang dianggap tidak akademis dan hanya mencari sensasi. Bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Udahlah. Bilang bodoh. Oke, Sini saya kamu. lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua dibilang bodoh gitu loh. Oke. Kamu ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke. Udah. Kurang ajar. Oke. Nanti. Udah jangan. Bilang bodoh-bodoh, emang siapa lu? Hah? Udah. Bodoh-bodoh. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong udah. Udah. Jangan sampai 2 kalian saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar. Nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke. Jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. Sorakan itu memicu reaksi keras. Pitra merasa tersinggung. Sontak ia berdiri dan menunjuk ke arah tribun penonton. Ia mengatakan, kalau berani naik ke sini, jangan cuma teriak dari bawah. Aksi tersebut membuat moderator segera menengahi. Sementara penonton lainnya riuh menanggapi momen itu. Debat sempat dihentikan beberapa menit karena suasana di studio menjadi panas. Meski akhirnya acara kembali dilanjutkan, kejadian tersebut menjadi sorotan utama pemirsa, terutama karena Pitra dinilai tersudut oleh pertanyaan sederhana yang justru ia lontarkan terlebih dahulu. Terlepas masalah tunjukkan asli atau tidak, itu kan bagian daripada salah satu. Tunggu dulu. Ini ibu-ibu ini kalau ribu-ribu terus ini saya usir nanti. Ya. Jangan ribu-ribu dulu. Saya lagi bicara. Diam dulu nih, tolong diamankan nih security nih. Oke, tenang. Iya, demonstrasi boleh tapi jangan mengganggu dan merusak acara debat malam hari ini. Nah, inilah. Nah, ini. Nggak terima kan gitu. Jadi Bang Aiman, saya ingin sampaikan. Enggak, ini ibu-ibu bisa diam atau enggak? Kalau enggak nih saya suruh panggil security nih biar diamankan. Iya, artinya jangan bersorak-sorak begitu. Ibu juga tolong dong pendukungnya disampaikan, jangan anarkis seperti itu. Tolong disampaikan dong biar sampaikan ngerti. dulu nih. Ini kan dialog. Ya, tolong ini. Apalagi tuh bawa-bawa itu ini nggak kondusif banget ini. Ini Bang Aiman orang seperti ini harusnya jangan diundang lagi ke News TV gitu loh. Kalau mau nonton nonton aja. Kalau bersuara kita harus imbang ya. Iya. Harus smooth dong. Tapi kalau ada suara seperti itu ya silakan, karena ini rakyat bersuara nggak apa-apa. Tapi maksud saya harus tetap imbang. Oke. Oke.